Beberapa waktu terakhir, kita dihebohkan dengan dokumentasi ditenggelamkannya TKI meninggal yang bekerja di kapal ikan milik perusahaan Cina. Sebuah video yang dipublikasikan media Korea Selatan memperlihatkan jenazah anak buah kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal Cina dilarung ke tengah laut. Media di Korea Selatan yakni MBC mempublikasikan video jenazah anak buah kapal atau ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal Cina dilempar ke tengah laut. Terkait hal tersebut, YouTuber Jang Hansol mengulas video itu di kanal YouTube-nya Korea Rumit pada Rabu 6 Mei waktu setempat. Sebuah video yang dipublikasi media Korea Selatan memperlihatkan jenazah anak buah kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal Cina dilarung ke tengah laut. Terutama informasi tentang perlakuan mereka terhadap TKI atau anak buah kapal asal Indonesia semasa hidupnya, di mana mereka harus bekerja 18 jam dalam sehari. Hanya punya waktu istirahat saat sesi makan saja, dan untuk minum, mereka harus meminum air laut yang disuling. Sementara pekerja asal Cina boleh meminum air mineral biasa. ABK asal Indonesia diduga mendapat perlakuan tidak layak selama bekerja di kapal Cina. Seperti tidak mendapat air minum yang layak dan tidak boleh duduk selama 18 jam. Bahwa pelaut dari Cina minum air botolan dari tanah, namun kru Indonesia diminta minum air laut. Dan ternyata para TKI ini hanya digaji 1,7 juta selama 13 bulan. Artinya mereka hanya mendapatkan 130.000 per bulannya. Dalam pemberitaan tersebut ada ABK yang bercerita hanya mendapatkan gaji sebesar 1,7 juta rupiah selama 13 bulan bekerja. Sebagai warga dari negara Indonesia yang akhir-akhir ini banyak didatangi para pekerja asal Cina, baik legal maupun ilegal, baik lewat darat, laut maupun udara, kita tentu amat sangat kesal dengan informasi tersebut. Betapa di negeri kita TKA ini seolah diberi perlakuan khusus, sementara tenaga kerja kita yang bekerja pada mereka diperlakukan semena-mena. Menurut rencana, tenaga kerja asing asal Tiongkok itu akan bekerja di salah satu perusahaan pabrik pemurnian nikel di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Setelah sempat menolak tegas kedatangan 500 TKA Tiongkok, Bupati Keri Saiful kini mendukung program pemerintah pusat dalam hal investasi. Sebetulnya apabila kita rajin mencari informasi, baik tentang pemerintah, perusahaan, ataupun pekerja asal Cina yang melakukan pelanggaran, terkhusus di wilayah Indonesia, maka tentu kita akan lebih sakit hati lagi. Dari mulai kapal-kapal ikan mereka yang bertonnase besar dan menggunakan bahan-bahan berbahaya bisa beroperasi di perairan Indonesia, bahkan tidak segan berkamuflase dengan menggunakan bendera Indonesia, yang mengakibatkan nelayan kita kalah bersaing, ekosistem di laut rusak, dan negara kita merugi sangat besar tiap tahunnya. Belum lagi perusahaan-perusahaan tambang dan tenaga kerja mereka yang seolah diberi banyak keleluasaan dan perlakuan istimewa untuk mengeruk keuntungan dari bumi Indonesia. Bahkan terkadang dengan cara yang membahayakan lingkungan sekitar. Itu semua tentu sangat melukai kita sebagai warga maupun Indonesia sebagai negara. Pancasila sebagai dasar negara maupun Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi kita. Pemerintah kita harus segera mengambil kebijakan untuk menghentikan semuanya. Melindungi warga negara, udara, daratan maupun lautan wilayah kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena negeri kita negeri merdeka yang tidak akan tunduk pada kekuatan serta negara manapun di dunia. Merdeka!